Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Teja Utami. Saya akan kembali membacakan cerita misteri dengan judul Diajak Menikah. Cerita ini dipublikasikan di laman ceritamistis.com dan ditulis oleh Billy. Teman-teman membaca naskah aslinya di laman tersebut. Berikut ceritanya. Diajak Menikah. Kisah ini diceritakan oleh seorang teman. Dia mempunyai kenalan seorang yang bekerja sebagai tour guide. Kisah ini merupakan kisah nyata yang diceritakan kembali oleh pengalaman pribadi sang tour guide. Saat itu si tour guide membawa rombongannya ke sebuah kota kecil. Ini merupakan salah satu destinasi wisata yang cukup populer. Sesuai rencana, rombongan-rombongan ini akan menginap selama 3 hari di kota ini. Pada pagi di hari kedua, sang tour guide mendapat keluhan dari salah satu anggota tripnya. Dia seorang pemuda yang mungkin berusia di 20-30 tahunan. Dia merasa kamar hotelnya ada penunggunya. "Mengapa kamu bisa merasa begitu?" tanya tour guide penasaran. "Semalam saya bermimpi seorang perempuan. Perempuan itu ingin saya meminangnya," jawab si pemuda itu. "Itu hanya mimpi." Tidak, dia sangat nyata. Dan lagi pula pas saya bangun, saya melihat sisi ranjang saya agak terasa basah." Pemuda itu tidur sendirian di kamar hotel itu. Pemuda itu meminta untuk pindah ke kamar lain. Si tour guide mengiyakan saja. Karena toh pada masa itu kamar hotel masih banyak yang kosong, jadi pindah ke kamar lain bukan masalah besar. Dan akhirnya masalah dianggap selesai. Malam harinya, si tour guide sibuk mempersiapkan acara untuk keesokan paginya di dalam kamar hotelnya sendiri. Di luar sedang turun hujan deras, sesekali dia melongok keluar jendela dari kamarnya yang terletak di lantai 12. Dan saat dia menengok, ternyata di bawah sana ada seseorang mondar-mandir di sekitar sumur tua di tengah-tengah hujan. Tetapi tour guide tidak tahu siapa orang itu karena orangnya membawa payung putih. Tidak kelihatan siapa di situ, pria atau perempuan. Kamar si tour guide menghadap ke lahan kosong yang terletak di belakang bangunan hotel. Area itu hanya ada ilalang dan rumput liar tumbuh serampangan dengan tanah yang berubah menjadi lumpur merah karena hujan. Di tengah lahan itu ada sebuah sumur tua. Sumur itu sudah tidak pernah digunakan lagi oleh orang. Yang aneh adalah siapakah orang yang di bawah itu? Di tengah-tengah hujan deras dan larut malam lagi. Khawatir orang itu adalah salah satu anggota tripnya yang sembarangan keluyuran, tour guide ini buru-buru turun untuk memastikannya. Tetapi ketika dia sampai di area itu, dia tidak menemukan siapapun. Tetapi sebaliknya, dia melihat 2 sosok, seorang perempuan dewasa dan seorang anak kecil. Mereka berdua berjalan bergandengan tangan membelakangi si tour guide. Mereka tidak memakai payung dan berjalan menuju sumur tua. Beberapa langkah kemudian, entah karena menyadari ada kehadiran orang atau bagaimana, si anak kecil ini menoleh ke belakang, menatap si tour guide. Walaupun saat itu tengah hujan deras dan malam hari, tetapi si tour guide sangat yakin apa yang dilihatnya. Wajah sang anak kelihatan sangat berkeriput. Kalian tahu, ketika sudah lama berenang atau berendam air, kulit jari sering menjadi keriput atau mengkerut. Nah, bedanya si anak ini berkeriput pada sekujur tubuhnya termasuk wajahnya. Sang tour guide hanya diam terdegun. Beberapa saat sang wanita dewasa juga menoleh ke si tour guide. Dia tersenyum. Tetapi selain itu, dari lubang telinga, mata, hidung, dan mulutnya kelihatan seperti keluar darah. Tour guide gemeteran, tidak berani bergerak. Sedangkan si wanita dan anak terus berjalan ke arah sumur. Setelah berdiri di depan sumur, mereka menghadap membelakangi sumur sehingga menatap si tour guide. Si tour guide sudah berpikir, jangan-jangan mereka akan berlari ke arah dia. Di luar dugaan, dalam sekejap mata,
mereka menjatuhkan diri mereka dengan posisi terlentang ke arah sumur. Setelah menyaksikan hal yang menurutnya sangat tidak mungkin dan sangat yakin itu adalah hantu, si tour guide buru-buru lari kembali ke hotel, kembali ke kamarnya dan berdoa. Pada hari ketiga, para peserta tur sudah bersiap-siap di dalam bus. Mereka akan lanjut ke kota destinasi berikutnya. Tour guide mengabsen seluruh peserta. Setelah didata semuanya, tour guide melihat masih ada satu orang lagi yang belum di bus. Pemuda yang kemarin mengatakan kamarnya berhantu itu. Buru-buru si tour guide berlari kembali ke hotel untuk memanggil pemuda itu untuk segera ke bus, karena mereka sudah mau berangkat. Tetapi bagaimanapun pintu kamarnya digodor, tidak ada yang membukanya. Akhirnya mereka meminta tolong staf hotel untuk membukakan pintu, namun tidak menemukan siapapun di dalam kamar. Mereka mencari-cari tetapi tidak ditemukan. Setelah itu sang tour guide teringat apa yang jangan-jangan sang pemuda itu pergi ke tanah kosong di belakang hotel itu. Dia buru-buru turun dan menuju area belakang bangunan. Instingnya mengatakan bisa jadi pemuda itu ada di dalam sumur itu. Beberapa peserta tur pria berlari mengikutinya. Ketika mendekati sumur tua, semua yang hadir di situ juga terkejut bukan kepalang. Lumpur di sekitar sumur terdapat banyak sekali jejak-jejak kaki. Ada yang besar dan kecil, seperti ukuran anak kecil. Dengan hati-hati si tour guide mendekati sumur dan mengelongok isi sumur, dan memang pemuda itu berada di dasar sumur. Pemuda itu dalam kondisi tidak sadar. Dengan bantuan beberapa peserta trip, mereka berhasil mengeluarkan pemuda itu dari sumur. Dicek nadinya, untungnya pemuda itu masih hidup, hanya pingsan. Setelah pemuda itu mulai siuman, dia mulai cerita apa sebetulnya yang terjadi. Malam kedua setelah dia pindah hotel, ternyata wanita dalam mimpi tersebut masih tetap mencarinya dan meminta dia untuk menikahinya. Tentu saja sang pemuda tidak sudi. Di dalam mimpi atau kejadian nyata si pemuda itu tidak tahu lagi. Perempuan misterius itu yang sedari tadi berdiri di dekat jendela mulai menuju ke samping tempat tidurnya. Perempuan itu menggandeng tangannya. Herannya, pemuda itu mau saja ikut perempuan itu. Dari situ dia mulai tidak begitu ingat apa yang terjadi setelah itu. Dan begitulah, tiba-tiba dia sudah ditemukan di dasar sumur pas hari itu. Si tour guide pun merasa sebetulnya malam sebelumnya mungkin si pemuda itu yang dilihatnya, karena dia terlihat mondar-mandir tidak jelas, kemudian melompat ke sumur. Belakangan berdasarkan cerita tadi dari penduduk lokal di sana, sekitar 50 tahun yang lalu ada seorang perempuan dan anaknya dibunuh. Penyebabnya adalah keluarga besar sisi suami merasa istri telah selingkuh dengan orang lain. Saat itu dia sedang hamil. Keluarga besar suami tidak percaya jika anak yang dikandungnya adalah anak kandung dari suami sahnya. Akhirnya keluarga itu secara diam-diam mencelakai perempuan itu dengan membuat dirinya terjatuh ke sumur tersebut dan meninggal di sana. Alasan dia mencari pemuda kemungkinan besar adalah karena pemuda itu memang kelihatan rupawan dan hati itu merasa tertarik sehingga dia ingin dipinang olehnya. Dukung channel ini agar berkembang dengan klik tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman ya. Terima kasih.